Saya selalu ngomong kan, sering ngomongnya edukasi dan banyak orang itu kayak edukasi dari mananya gitu, ya kan? Di-screenshot konten-konten saya gitu, ya kan? Ya, saya selalu mikir kayak, ya kalau kamu nggak nonton, mungkin kamu nggak dapat sesuatu yang edukatif gitu. Tapi kalau kamu nonton, mungkin ada informasi baru. Ya, tanpa intro panjang-panjang, karena nama saya tersangkut di trending topik yang terlambat gitu. Ada nama Jerome Pauline yang dikritisi, dibully juga kadang-kadang. Dan nama saya tersangkut-sangkut. Saya DM, alhamdulillah ya anak muda ini menyambut. Ya, Jerome Pauline sudah ada di studio saya. Siap. Selamat datang Jerome. Terima kasih. Udah pulang dari Jepang? Lagi pulang. Lagi pulang? Tapi sebenarnya udah selesai kuliah sih. S1 udah selesai? S1 selesai. Matematika. Waseda? Waseda University. Wah, itu universitas hebat ya. Alumni Indonesianya banyak ya kan? Banyak. Tapi kebanyakan itu ngambilnya jurusan bahasa, bukan jurusan ya, course yang English course. Oh, yang English speaking? English speaking, jadi... Kau bahasa Jepang betul? Aku pakai bahasa Jepang, dan di angkatan aku cuma 1. Kau tampangmu Jepang, tapi Bataknya kau tuh. Si Horas. Maju-ajua. Bisa bahasa Batak kau? Sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Paling cuma mau lihat. Mau lihat. Hepeng. Apa no hepeng? No hepeng. Apalah gitu pokoknya. Di Jepang bisa makan saksang, nggak ada ya? Nggak ada. Ada sekarang ada. Ada. Sebelum aku pulang itu ada orang Indonesia yang bikin masakan Batak. Masakan Batak. Bisa ya gitu. Ada lapo jadi sana. Laponya nggak ada. Nggak ada. Masih online. Oke, Jerome, tiba-tiba saya kaget ya. Saya kan ngikutin Jerome lama dan saya minta Jerome jadi tamu saya. Udah cukup lama lah melalui Handy, tapi saya tahu Jerome tahu pulang lagi ke Jepang. Ya udah, saya hubungin kakakmu. Jehian tuh kakakmu ya? Iya. Ya, jadi hari ini kita dipertemukan karena trending topik. Yes. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya udah tahu, tapi Jerome ngomong aja. Apa yang sebenarnya? Kenapa Jerome akhirnya menjadi trending topik? Saya juga nggak tahu, Pak. Maksudnya tiba-tiba kakak saya gini, Jar kamu trending gitu. Aku bilang, kenapa trending? Padahal saya merasa nggak buat yang aneh-aneh gitu. Biasanya kan kalau saya itu di Instagram mulai menyampaikan opini, itu pasti ada yang kontra. Pasti itu banyak yang taruh di Twitter gitu. Yeah. Jadi kalau trending saya sudah siap gitu, udah tahu lah. Biasa aja. Ini tiba-tiba trending. Aku bilang, kenapa bang? Ini karena masalah TV. Hah? Masalah TV? Aku bilang gitu. Apaan? Terus aku lihat kan. Ternyata ada orang yang ngepost tentang Instastory saya. Tulisannya sih 2 jam di ini. Tulisannya di screenshotnya. Padahal itu Instastory saya tahun 2020. 2 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu pada saat saya di Jepang. Itu rambut aku masih pendek. Jadi waktu itu aku tahun 2020 aku bilang kalau misalnya saya tembus 4 juta subscribers, saya botak gitu. Oke. Jadi makanya rambutnya masih kayak kayak landak ya. Belum tumbuh gitu ya. Belum tumbuh gitu. Terus waktu itu saya lagi keliling Jepang sama teman-teman saya. Dan di situ saya mulai mengenal Jepang. Jadi sebelumnya saya ya nggak terlalu mengenal karena belum se-explore itu gitu. Baru datang ya? Nggak baru datang juga sih, Pak. Saya tapi belum terlalu keliling. Oke, terus? Tahun 2020 pandemi kan. Pandemi, saya nggak bisa pulang ke Indonesia. Oke. Akhirnya saya bikin program sama teman-teman saya keliling Jepang, explore Jepang. Setelah keliling Jepang, saya akhirnya mengenal banyak nih, gitu kan. Dan sering nonton TV bareng mereka gitu. Iya. Nah, yang saya notice waktu itu adalah setiap nonton TV itu acaranya kuis. Aku bilang kayak di Jepang ini banyak kuis terutama gitu. Jam-jam tertentu. Kuis dan game. Justru kata mereka jam prime time itu kuis semua. Iya. Prime time ya, Pak. Maksudnya yang di mana yang di sini sinetron gitu. Jam 7 jam 8. Iya. terus jam 7 jam 8 yang prime time gitu ya. Itu kuis gitu kan. Terus aku kayak notice sesuatu gitu. Kok kuis gitu? Kenapa gitu? Terus aku akhirnya ngobrol banyak sama teman-teman saya. Orang Jepang? Iya. Bertiga waktu itu. Berempat kan. Jadi 3 orang teman Jepang ini. Mereka bilang ya mereka dari kecil suka nonton kuis setiap prime time dan setiap nonton kuis itu di jam makan malam gitu. Jadi sama keluarga. Dan mereka suka sambil jawab-jawabin gitu kan. Ikut jawab di rumah. Ikut jawab gitu kan. Iya. Nah, dari situ aku kayak notice, wah, Jepang kayak gini ya ternyata gitu. Akhirnya aku bikin Instastory waktu itu. Aku pengen nge-share. Karena ini overwhelming buat saya, buat kayak wah, gini ya ternyata di Jepang gitu. Karena dulu di Indonesia pas saya kecil, itu saya juga sering nonton Who Wants to Be a Millionaire misalnya, Ranking 1. Yang aku juga nonton sama keluarga dan jawab-jawabin juga. Tapi semenjak saya SMP, SMA udah nggak ada gitu. Akhirnya saya juga jadi jarang nonton TV.
Ya kan? Tuh ngomong, kau jadi nggak pernah nonton Siapa Berani ya, kuisku? Itu enggak. Iya. Karena mungkin kau sekolah ya pagi. Iya. Karena waktu itu kuis saya jam 8 ya. Di 8 malam. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Iya, Iya, sekolah, Pak. Dulu Karena yang dulu gua kita studi lebih itu banyak nonton. Ya. agak malam-malam dulu. Iya, kalau itu prime time. Iya. Aku dikasih 8 pagi, tapi yang nonton gila, Mak. 8 pagi berarti Iya. yang nonton siapa, Pak? Maksudnya penontonnya berarti yang Tapi banyak lebih aja dewasa tuh. ya? Banyak aja. Ya biasanya kan saya nontonnya kan malam-malam gitu kan. Nah, kalau di Indonesia setiap malam ya Force to be. Nggak tiap malam juga, seminggu sekali. dulu. Ya. Kalau dulu kan iya, tapi kalau yang udah SMP SMA buka TV malam-malam cari yang bagus. Ya Apa paling isinya? maksudnya sinetron atau apa yang saya nggak terlalu suka gitu. Saya nggak terlalu Oke, suka. oke. Akhirnya nggak nonton TV lagi Oke. gitu, jarang nonton TV. Ya. Pilihnya YouTube atau yang lain gitu kan. Terus balik ke ceritamu tentang Cerita, oke, balik. postinganmu. Ya. Nah, postingan saya itu sebenarnya video, Pak. Jadi kayak ngomong, guys, jadi aku baru ngobrol sama teman-teman aku, gini, aku lihat TV Jepang itu kayak gini. Itu obrolan, Pak, ya kan? Nah, saya tuh biasanya kalau di Instagram, Iya. saya bikin video, Iya. saya yakin ada orang-orang yang nggak mau dengerin sampai habis. Akhirnya saya tulis tuh kesimpulannya. Dan itu di screenshot sama orang, ya kan? Sebenarnya topik pembahasan itu ada 10 story-nya. Tapi yang di Twitter itu dipotong 3 pertama. Di mana saya itu lagi cerita tentang yang saya dapetin, yang saya yang saya alami hari itu gitu. Iya, iya. Nah, karena di screenshot jadinya kesannya itu cuma tulisan. Tulisan itu kan bisa disalahartikan gitu. Betul. Makanya di Twitter itu negatif, Pak. Di Twitter itu bilangnya kenapa ya orang kalau udah keluar negeri merendahkan negara sendiri gitu. Iya. Padahal Itu yang nggak saya ada baca. maksud saya merendahkan negara sendiri gitu, sama sekali gitu. Itu saya pingin banyak orang tahu dan ternyata di Jepang ini ada banyak kuis sehingga bisa diterapkan di Indonesia gitu. Dan seolah-olah, tapi kau kalau nggak salah menyimpulkan bahwa mungkin gara-gara banyak kuis itulah yang membuat orang Jepang pintar-pintar ya. Iya, dan suka belajar. Dan Itu yang suka saya belajar, lihat. suka belajar betul. Itu yang saya lihat, Pak. Gitu. Maksudnya kalau ini kan dari pengalaman saya pribadi, pasti pengalaman orang beda-beda gitu. Ya, ya. Tapi dari pengalaman saya pribadi ada korelasinya, Pak. Dan itu saya ngobrol sama teman-teman saya. Ya, ya. Kalian suka belajar, kalian jadi pingin tahu. Ya. Kalian jadi banyak pengetahuannya, Ya. jadi suka belajar karena nonton TV ya. Dan Ya. mereka bilang iya gitu. Iya, iya, Gitu betul. kan. Jadi setelah aku ngobrol sama mereka, aku jadi kayak kepikiran ada korelasi nih gitu. Betul, betul. Selera masyarakat sama TV. Iya. Gitu. Iya. Jadi ketika TV-nya kuis-kuis gitu, mereka terbiasa untuk belajar dan Iya, mencari iya, tahu iya, kan gitu. iya, iya. Ya kan? Akhirnya Akhirnya mereka jadi suka belajar mungkin Iya, gitu. iya. Dan Nggak ada yang salah, Jerome. Kesimpulan Bu nggak ada yang salah. Netizen Indonesia yang menyimpulkannya salah. Mungkin karena tadi dipotong-potong, ya kan? Mungkin dipotong-potong. Jadi, dan mungkin apa? Saya bingung juga. Tiba-tiba nama saya kesangkut-sangkut. Karena begitu nama saya di tag, kok muncul nih? Dan saya, ada anak muda ini tuh yang saya kagumin ya, yang menjadi titik persoalan gitu. Dan saya ikutin gitu ya. Waduh, nothing strong dengan Jerome. Makanya saya DM, ya saya DM, Jerome, oke, saya ngerti. Ayo kita bahas yuk tentang perkuisan dan dunia televisi. Ini menarik, Jerome. Saya tahu bahwa Jerome adalah orang yang sangat mengkedepankan pendidikan. Saya pikir orang seperti Jerome ya teman-teman harus menjadi memang udah pantas dia jadi idola yang saya tidak melihat dia flexing ya, kalau bisa janganlah ya gitu ya, dan dia menjadi idola. Kalau mau sukses itu capailah dengan pendidikan. Saya juga melihat diri saya waktu muda ya kan, kalau nggak dapat beasiswa nggak kuliah kita. Saya lebih berat lagi. Bapakmu pendeta ya? pendeta, Pak. Bapakmu pendeta, bapakku pedagang kaki lima. Aku seluruh sekolah gratis, aku masuk STAN gratis. S2 pun aku dapat beasiswa dan ditanggung biaya hidup. Aku dengar kau masuk Nanyang itu cuma dapat separuh tuition dan kau nggak bisa ambil ya? Nggak bisa ambil. Karena biaya akan jadi persoalan. Karena biaya. Ya waktu itu papa bilang, orang tua bilang ini, nanti kita jual rumah lah atau jual mobil, jual apa yang ada gitu-gitu. Tapi kau nggak mau? Ya aku bilang, aku kuliah buat nyenengin orang tua gitu. Bukan untuk menghabiskan harta orang ya, tua. kalau misalnya aku akhirnya egois ya. Ya. ya aku kuliah di luar negeri, orang tua aku menderita di Indonesia buat apa? Aku bilang kayak gitu. Akhirnya kau ngambil yang scholarship Jepang itu? Akhirnya, ya ambil yang scholarship Jepang ini. Apa namanya? Mitsui Busan Scholarship. Mitsui Busan. Mitsui Busan. Oke, dan akhirnya diterima di Waseda. Iya, tapi itu kan swasta beasiswanya. Jadi nggak ada hubungan antara beasiswa ini dengan Waseda gitu. Jadi saya harus ke Jepang, harus belajar lagi dari awal untuk tes masuk universitas. Jadi tuition, living cost semua ditanggung? Tuition, living cost semua ditanggung. Jepang kan nggak murah ya? Jepang nggak murah, Pak. Iya, iya.
Jadi menghemat-hemat juga kau? Atau beasiswamu cukup? Secara beasiswa sendiri cukup. Cuma aku menghemat tetepan. Terus kok bisa-bisanya jadi blogger, jadi YouTuber gitu ya? Oke, ini menarik. Sebelum kita bahas tentang televisi. Oke. Kalau cerita jadi vlogger itu mulanya karena waktu saya ke Jepang, saya itu bahasa Jepangnya 0, Pak. Ya, jadi saya tuh pingin belajar bahasa Jepang cepat gitu kan. Gimana caranya? Saya coba search di YouTube. Biasanya di YouTube kan banyak nih, ya kan, yang ngajar-ngajarin gitu kan. Nah, pada saat saya buka YouTube, belajar bahasa Jepang gitu, nggak ada Pak yang bikin. Nggak ada yang bikin. Nggak ada yang kayak bikin gitu loh. Jadi kalau ada orang kepengen belajar bahasa Jepang, nggak ada? Ngeles kalau di Indonesia. Ngeles biasanya. Atau ya pokoknya bayar lah. Untuk akhirnya setelah setahun saya belajar bahasa Jepang, saya sudah lulus ujian namanya JLPT waktu itu. Sampai sekarang saya JLPT. JLPT ini ada 5 level, N5, N4, N3, N2, N1. Jadi N1 ini paling susah. Nah, saya lulus yang paling susah ini gitu. Saya lulus dan ternyata orang-orang yang belajar bahasa Jepang di Indonesia, yang sastra Jepang gitu, yang misalnya kuliah bahasa Jepang selama 4 tahun, itu biasanya sampai N3, Pak. Makanya orang-orang waktu itu pas saya kasih tahu saya lulus N1 dalam 1 tahun, orang-orang tuh kayak, wah gimana caranya gitu, wah gila gitu. Akhirnya saya ingat lagi nih, setahun lalu aku pingin search belajar bahasa Jepang, nggak ada. Akhirnya aku bikin gitu. Jadi berawal dari masalahku sendiri, akhirnya aku bikin nih. Makanya namanya Nihongo Mantapu. Nihongo itu bahasa Jepang. Artinya apa? Nihongo itu bahasa Jepang artinya. Bahasa Jepang. Bahasa Jepang, Nihongo. Bahasa Jepang. Nihon ya. Ya, Mantapu itu mantap. Mantap tapi dijepangin gitu. Kalau orang Jepang ngomong Mantapu gitu. Jadi Nihongo Mantapu. Orang Jepang tuh nggak bisa huruf mati ya? Iya, nggak bisa. Pasti dia tambahin. Iya, Mantapu. Jadinya awalnya saya bikin itu untuk ngajarin bahasa Jepang. Dan 30 konten pertama saya kalau nggak salah, kalau saya masih ingat, yaitu pokoknya belajar bahasa Jepang gitu. Langsung silver play button? Apa? Langsung? Nggak langsung. Silver play button itu setahun. Goldennya? Goldennya 2019. Jadi 2017 akhir, terus 2019. 2 tahun? 2 tahun golden play. Gila ya. Gitu. Terus sekarang udah diamond? Belum. Masih 9. Hampir dong ya? Hampir. Kita doain lah. Tapi ya memang kan karena ngajar bahasa Jepang ini terbatas gitu Pak, ya kan? Dan saya mikir konten edukasi ini susah kalau misalnya yang hard gitu. Maksudnya, oke, kalau aku ngajar di papan tulis, itu orang-orang yang mau belajar doang. Akhirnya aku coba kembangin lain. Aku coba bikin vlog, bikin yang versi jalan, tapi aku sambil pakai bahasa Jepang, sambil ngenalin bahasa-bahasa Jepang yang mungkin kepake dan sebagainya. And then berkembang lagi, aku bikin kuis matematika. Kayak gitu-gitu. Dan ternyata banyak orang suka. Dengan caramu ya? Dengan cara aku. Jadi kayak battle gitu. Orang-orang mungkin gak suka matematika. Karena saya juga pernah bikin video ngajar matematika dan gak sebanyak itu yang nonton. Ketika saya bikin formatnya lain, battle, saya lawan teman saya gitu, mereka pada suka gitu. Akhirnya konten battle ini jadi konten yang rutin saya lakukan gitu. Dan itulah awal kesuksesan popularitas seorang Jerome Pauline. Dulu saya masih ingat Pak, tahun 2019 saya bikin battle pertama, battle matematika top 10 trending Pak. Wow, aku kayak, oh ternyata konten edukasi ini bisa ya gitu. Dan di tahun 2021 kalau tahun lalu saya bikin konten yang nanyain matematika ke influencer itu trending 1 di YouTube. Aku kayak, wow, ini kayak rekor gitu loh. Kalau konten edukasi juga bisa ternyata gitu. Kalau gitu lanjutkan dong, karena sekarang udah pulang. Ya kita buat kuis-kuis di YouTube. Saya pun mungkin akan lagi buat kuis dengan YouTube, kolaborasi dengan seseorang, ini lagi dipersiapkan. Dan mungkin juga nanti kuis Siapa Berani Saya juga akan naik di televisi. Dunia yang sudah saya tinggalkan. Jadi begitu kau jadi trending topik, namaku disebut-sebut, ada yang bilang, wah ini Mas Helmi, Om Helmi nanti nangis nih ngelihat Jerome Pauline. Terus saya cuman jawab hehehe. Loh, itu rame loh Pak itu Pak di TikTok. Itu rame. Anakku ya bilang, Dad, Pak ini Papa jadi ini loh, jadi pembicara. Waduh, nama kita tersangkut-sangkut gitu. Yang lucu kan aku DM Jerome, ayolah kau ke studioku. Yang lucu di screenshot juga muncul di Twitter gitu. Wah, ini kerja di siapa nih? Dan hari ini Jerome ada di studio. Terima kasih banget sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan. Mari kita bicara tentang bagaimana fungsi televisi dan apa yang terjadi di luar. Saya kepengen banget, saya bilang Jerome kita diskusi dong, kita kasih tahu netizen. Ya saya bela betul Jerome.
Nggak ada yang salah, apalagi dia punya alasan. Itu ada 10 posting ya, yang akhirnya cuma dipotong-potong, di screenshot sehingga misleading, dan yang kesan dia yang dilakukan oleh Jerome itu udah benar. Ya, kita kemanapun, negara-negara maju ya, semua program televisinya itu banyak kuis. Di Amerika tuh Jeopardy masih ada ya, kemudian Wheel of Fortune ya semua, kemudian Family Feud. Ya, saya favoritnya adalah Jeopardy yang dulu dibawakan oleh Alex Trebek. Wah, itu pengetahuannya gila banget. Ya, dan itu di prime time, Jadi jangan-jangan itu yang membuat mereka memang terbiasa untuk belajar. Orang Amerika kan sangat suka dengan trivia. Buku-buku yang pengetahuan-pengetahuan yang menarik-menarik. Anggota Beatles ada berapa, ya kan? Berapa tingginya Menara Eiffel. Itu buku yang laku banget. Ada Imponderables, ya kan? Imponderables itu hal-hal yang ya, kenapa penguin berdirinya tegak, itu menarik tuh. Nah, ini tradisi ini yang sekarang Indonesia kita harus belajar. Ya, teman-teman saya yang di rumah nih, Jerome saksinya, itulah gunanya kita keluar negeri. Kita melihat yang baik-baik di luar untuk kita bawa ke Indonesia. Jadi yang dilakukan Jerome itu tidak ada salah. Ya, memang inilah potret ya Jerome dari dunia televisi Indonesia. Sekarang hampir tidak ada kuis di dunia televisi. Walaupun Jerome memang pernah dulu ya, zaman Mas Tanto Wants to Be, wah itu merajai prime time. Seru banget itu. Beliau ngerajain malam, saya ngerajain pagi. Kuis Siapa Berani Saya, ratingnya pernah 9. Kalau tahu ya, Siapa Berani, kau tanya sama bapakmu, ya, dulu peserta itu kalau mau jadi peserta itu antri 2 tahun. 2 tahun, pesertanya 5 grup kali 20, 100 orang live setiap hari. Wow. Itu 5 tahun berturut-turut. Tapi pagi itu ya, Pak? Pagi-pagi dan live. Who Wants to Be rekaman, saya live. Antar suku saya adu, antar sopir taksi, antar anak-anak, antar petugas salon. Waduh, itu semua. Antar dokter, antar alumni luar negeri. We have done it. Dan kuis ini pernah di RCTI, pernah di Antv, terakhir di TVRI. Walaupun bukan saya lagi yang bawain. Ya, jadi menurut saya kita pernah mengalami era itu. Ya, dulu waktu Siapa Berani main, jalan-jalan di Jakarta tutup. Orang pergi pagi untuk sampai kantor nonton. Atau dia delay ke kantor. We have done that. Tapi sekarang memang berubah. Sekarang nggak ada lagi kuis. Kau tahu jawabannya apa, Jerome? Kenapa itu? Saya juga penasaran, Pak. Selera penonton berubah. Kita mencoba. Mas Helmi, saya kan udah create lebih dari 30 kuis ya. Seumur hidup saya ya. Dari 200 lebih karya televisi saya, 30-nya kuis. Sebagian saya bawain sendiri, kuis. Saya pernah bikin Juara 1, saya pernah bikin Hexagon War, saya pernah bikin penghuni nantang terakhir dan sebagainya. Berapa kali kita coba naikin, nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton. Terbukti dari rating dan share. Rating dan share nggak ada, televisi itu pasti akan menurunkan. Kenapa? Kalau rating dan share kecil, yang katanya konon itu representasi dari jumlah penonton. Ya, walaupun kita challenge juga, jangan risetnya yang salah. Orang berisik kenapa nggak ada kuis, Setiap kali kita bikin, yang nonton kecil. Begitu nonton kecil, iklan nggak masuk, ya, gone. Turun. Kau lihat sekarang acara-acara TV kita. Apa yang ngerasain? Sinetron jarang aku lihat yang value-nya luar biasa. Aku pernah yang kemarin dengan Arya Saloka ngebahas Ikatan Cinta Bagus yang setelah itu berubah. Yang lain kan absurd aja ceritanya itu. Dan kita nggak tahu apakah ada value-nya atau tidak ya. Kejar tayang. Nggak ada juga, Jerome, industri televisi di dunia yang kaya Indonesia. Kalau dia lagi meledak, tiap hari mainnya. Kalau di Amerika kan dia pakai season ya, Friends gitu. Mungkin mainnya di summer aja atau di winter aja. Habis itu mereka break, produksi, lama nanti tayang lagi. Di kita, saya nggak tahu di Jepang ada sinetron nggak sih? Ada ya, drama ya. Jepang drama drama Jepang sih gitu. Tapi nggak ada yang tiap hari kan? Kalau itu saya juga kurang tahu. Iya, nggak ada yang tiap hari. Beda tiap hari ya? Nggak ada yang tiap hari gitu. Bisa 5 tahun. Dulu ada tersanjung 1, tersanjung 2, tersanjung 3, sampai tersanjung ke berapa lagi. Jadi itu yang menurut saya ngebelain Jerome, jadi tugas kita sama-sama. Kalau kau bisa simpulkan dari penjelasanku, apa yang Jerome bisa simpulkan? Oke. Sebenarnya yang saya bukan simpulkan ya, saya juga punya pandangan. Atau punya komentar atau pandangan lain. Ya. Silakan. Punya pandangan. Jadi saya sendiri waktu bahas itu
di story ke-5 atau ke-6 itu saya bilang, sebenarnya ini kayak lingkaran gitu Pak. Kalau TV-nya, misalnya TV bagus, tapi masyarakatnya nggak dukung, ya. Misalnya acara bagus ya, masyarakat nggak dukung, TV-nya mati gitu. Betul. Tapi kalau acara kuis itu mati, nggak ada lagi nih yang dongkrak selera masyarakat. Itu yang aku mikir. Betul, betul. Nah, sekarang TV ngejar rating dengan misalnya kayak selera masyarakat gitu kan. Iya. Akhirnya apa ya maksudnya? Gak ada yang bisa ubah gitu. Jadi menurut saya dua-duanya harus diubah. Tapi gimana caranya Pak kira-kira untuk mengubah dua-duanya gitu? Jadi TV bikin kuis, masyarakat juga dukung. Jadi gini. TV itu kan perusahaan swasta ya. Entitas bisnis. Oke. Dan bikin TV itu triliunan, Jerome. Dan ini kan kapitalis nih. Jadi setiap kali membuat stasiun TV, which is tidak murah itu, kan pasti berharap uang kembali. Dari mana itu? Dari penghasilan iklan. Jadi acara sebagus apapun akhirnya, seedukatif apapun, kalau rating tidak ada, iklannya tidak ada, gone dia. Itulah yang terjadi. Kita pernah ya, Siapa Berani pernah meledak. Iklannya penuh, Who Wants to Be pernah meledak. Memang akhirnya challenge-nya di kreatif ya. Challenge di kreatif, harus sesuatu. Dulu kita bikin itu, ya kayak kau buktikan lah. Kau bikin matematik yang sangat serius itu dengan kreatif, receh gitu kan, orang nonton banyak tuh. Nah ini challenge-nya. Tapi sekarang ada faktor lain tuh. Masyarakat kita itu ya, saya nggak tahu tuh. Jadi mereka itu udah senengnya tuh mungkin karena hidupnya udah susah. Kepengen yang lucu-lucuan aja. If only nih masyarakat kompak. Kalau acara tidak bermutu tidak ditonton. Rating dan share-nya, ya kan pasti nggak ada. Dibuang tuh. Saya sempat mikir kayak gitu sih. Cuma it's very hard. It's very hard. Iya sih. Itu yang terjadi. Ketika kita mikirin cuma bisnis, ujung-ujungnya kayak gitu ya Pak? That's it. Kau tahu solusinya? Jerome, itulah diperlukan TV publik. Makanya kita perkuat dong TV publik Indonesia. Apa itu? TVRI. Dukung, masyarakat harus dukung. TVRI kita itu manajemennya memang udah salah dari awalnya. TVRI kita itu dapat anggarannya dari APBN. APBN-nya kecil. Anggaran TVRI itu cuma 1/4 TV swasta. Saya waktu jadi dirut TVRI, anggarannya tidak sampai 1T. Saya pernah suatu hari, Jerome, ditanya di rapat dengan DPR. Pak Helmi, Anda kan jago TV, jago bikin kuis, reality show. Bisa nggak seperti NHK? Oh bisa Pak. Apa yang harus dilakukan? Budgetnya ditambahin. Bapak tahu nggak? NHK mengelola dana setahun berapa? 100 kali lipat TVRI. Iuran publiknya tuh 100 kali lipat TVRI. BBC 86 kali lipat dari TVRI. Kita kan di bawah 1T. Padahal Pak, saya bilang, mestinya anggaran TVRI lebih besar dari NHK. Kenapa? Penduduknya lebih kecil kan. Pulaunya lebih sedikit. Iya kan? Kita itu udah 17.000 pulau, ada lautan, ada gunung, ada lembah. Infrastruktur kita itu kan juga banyak yang kuno. Mestinya kita dapat anggaran lebih besar. Oh begitu ya, kau tahu tuh. Anggaran TVRI cuman 1T. Padahal kabupaten kecil aja bisa lebih dari itu, Jerome. Apa yang kita harus lakukan? Jadi yang kayak tadi aku bilang, edukasi itu fungsinya TV publik tuh. Itu fungsinya TV publik. Ya, jadi kalau tidak, ngejarnya komersial ya. Kalau TV swasta memang harus komersial. Pasti. Kalau laku nih kuis semua tuh. Aku udah ngalamin. Aku udah bikin Siapa Berani pakai Yel, semua kuis pakai Yel. Ada TV itu berita aja depannya pakai Yel tuh. Jadi coba kau pikirkan sebagai calon menteri pendidikan negara. Jadi ini kita bukan saya nanya Jerome nih, kita diskusi. Karena menurut saya ini penting. Kepada anak muda kita titipkan message ini. Ya gitu Jerome. Susah sih. Susah. Ya saya juga yang 2 tahun lalu itu saya juga sebenarnya juga bingung. Keresahan yang sama kan? Akhirnya kesimpulan saya terakhir yang di dalam pembahasan TV itu saya bilang ya udah nggak bisa diubah, susah diubah. Makanya saya ya udah berkarya aja di YouTube begitu dengan harapan sebenarnya gini kan Pak, kalau
secara logika saya ya, misalnya gini, kita mengenal sesuatu yang bagus nih. Iya. Misalnya nilainya 85. Misalnya yang Siapa Berani. Orang-orang yang suka nonton Siapa Berani, Who Wants to Be Millionaire ya. Untuk bagi kita value-nya tuh tinggi gitu. 90 misalnya gitu. Terus ada sekarang berubah nih tontonannya. Kayak saya misalnya. Saya akhirnya pindah, saya cari quiz di tempat lain gitu. Betul. Ya kan? Betul. Nah, kalau dari kayak ya cara pikir yang gampang gitu. Kalau misalnya kita bisa kenain nih masyarakat, ya, misalnya masyarakatnya nggak pernah nonton kuis, kita kenain, seru loh ini kuis gitu. Dia nonton sekali aja nonton. Akhirnya levelnya naik dong, maksudnya level pasti. mindset dan sebagainya dia naik. Akhirnya dia cari lagi nih kuis gitu. Pasti. Nah, apakah kita, maksudnya bisa nggak kayak gitu? Jadi kita kayak kenain semua gini, kenain gitu. Pertanyaannya siapa yang mau mulai? Setelah ada berapa dicoba gitu, nggak oke banget tuh. Saya mencoba terakhir di Trans 7 ya dengan Hexagon War. Wah, aku pikir itu my best design dan saya turun langsung tuh. Jadi saya bikin kayak permainan poker ya pakai betting gitu-gitu. Biasa aja. Gone. Saya pernah bikin terakhir juga di Metro TV namanya Penantang Terakhir. Wah itu. Wah kreatifnya gila. Kalau aku bisa jawab, aku ada 10 peserta, aku bisa jawab, aku lihat siapa yang paling pintar ini. Aku bisa keluarkan dia. Oh, Jerome Pollintar. Dia keluar. Wah, udah kayak gitu. Yang nonton biasa-biasa aja, Jerome. Jadi sekali lagi, solusinya adalah kita memperkuat TV publik kita. TVRI. Di mana hitung-hitungannya itu bukan lagi rating dan share. Ya. Enggak mengejar komersial. Karena memang TV publik salah satu tugasnya adalah mengedukasi. Kalau perkara mengedukasi secara kreatif, itu challenge-nya. Tapi jangan lupa, untuk membuat acara bagus TV itu, terutama kuis, butuh budget. Butuh hadiah yang besar. Butuh kehadiran bintang-bintang yang semua harus dibayar. Ujungnya budget lagi. Nah, sementara pemerintah hanya memberi 1T. Karyawan 4.000 lebih. Apa yang harus dilakukan? Kembalikan ke TV publik. Di Undang-Undang Penyiaran itu masih bahwa TV publik harus dibayai dari iuran publik. Masih ada tuh undang-undangnya. Kalau di Jepang kan kau bayar kan? Untuk nonton NHK. Berapa bayarnya? Berapa waktu itu ya? Sekitar 100.000 sebulan kan? Kayaknya gitu deh. Iya, sehingga NHK itu dapat 100T. Saya bilang, penduduk Indonesia itu kan ada 270 juta. Kalau nggak salah ada 70 juta rumah tangga tuh, atau 60 juta rumah tangga. Separuh aja bayar, 30 juta aja bayar. 30 juta rumah tangga, kita kalikan satu bulan itu katakanlah 10.000 aja. Atau nggak usah malah 10.000 aja. 30 juta kali 10.000 berapa itu? 300 miliar kan? Kali setahun 3,6 T. Waduh, a lot of thing we can do. 10.000 aja satu rumah. Apalagi rumah yang punya lebih dari 1 TV. Rumahmu ada berapa TV sekarang? Satu. Rumahku ada lebih dari 1. Satu rumah 1 aja. Dulu begitu. Kau tanya sama bapakmu dulu ya, setiap yang punya TV ada iuran TVRI namanya. Atau pemerintah harus campur tangan, Jerome. Ada negara di Eropa ya, dia mengatakan begini. Kan kita juga dikritik, 1 acara edukasi, terutama kuis, nomor 2 acara anak-anak. Sedih kita. Hampir nggak ada acara anak-anak di TV Indonesia. Hampir nggak ada. Kau tahu kenapa alasannya? Acara anak-anak pasti ditaruhnya pagi. Begitu ditaruh pagi, rate card-nya murah. Mau habis pun slot iklannya dapatnya dikit. Karena dapat penghasilan iklannya dikit, pasti biaya produksinya akan kecil. Biaya produksi kecil, programnya menjadi tidak bagus. Begitu ditayangkan, anak-anak juga nggak nonton. Lebih enak beli Doraemon dong, Ken gitu. Beli Shinchan. Yang satu episode mungkin bayar berapa lah? $500, $700. Udah pasti ratingnya tinggi. Kau bayangkan Doraemon, dari aku SMA kali, dari ku kuliah sampai sekarang, umurnya nggak naik-naik ya kan. Sekarang mendingan beli Upin Ipin dong daripada produksi sendiri. Tapi di mana budaya kitanya? Apa yang dilakukan oleh negara Eropa itu, dia wajibkan tuh. Jadi pemerintah hadir, Jerome. Jadi siapapun produsen yang produknya dinikmatin oleh anak-anak, dia harus mengalokasikan keuntungannya untuk memproduksi acara TV
edukasi untuk anak-anak, dan harus tetap on air. Mau ratingnya besar, mau ratingnya kecil, tidak ada urusan. Jadi menurut saya 2 hal itu. Memperkuat TV publik, sama nomor 2, pemerintah harus hadir. Jadi pesanku ini kutitipkan kepada Jerome Pauline Sijabat sebagai calon menteri pendidikan. Ya. Bener sih. Kalau budget itu saya baru tahu. Kecil banget. Sedih. TV swasta tuh 1000-an paling karyawannya. TVRI 4 kali lipat. Budgetnya 1/4 pula. Itu. Naruh. That's why. Ya jadi ini semoga Jerome mau juga bergerak ya di bidang itu. Saya senang kalau mungkin TV udah makin susah kita kuasain. Kau punya channel YouTube, aku pun punya channel YouTube. Kalau Jerome mau bikin kuis, ayo, akan do it. Saya bisa bantu. Mari kita, ya udah. Kalau di media sosial kan, kita kan punya kita sendiri lah ya. Dan bagus itu tidak harus budgetnya tinggi sebenarnya. Soleh Solihun tuh cuman 1 kamera doang, nggak diedit gitu, yang nonton banyak. Panji Pragiwaksono dulu kan cuman 1 iPhone doang, pakai tripod kita ngobrol gitu. Kalau di dunia media sosial kan nggak begitu. Kau pun barangkali biar produksinya nggak malam-malaman kan, waktu yang cuman jalan-jalan gitu. Yang dibikin serius malah yang nontonnya dikit. Itu juga saya amati, Pak. Iya. Kayak di YouTube, saya kan juga ada kayak eksperimen terus kan, konten ya. Makan-makan atau jalan-jalan dibandingin sama yang edukasi serius gitu-gitu. Iya. Pasti yang edukasi serius ini akan lebih rendah viewsnya dan sebagainya. Mikirin views pasti ya. Ya, pasti. Iya kan? Pasti. Kayak karena views itu related to revenue gitu. Yes, dan AdSense, juga ya. engagement dan sebagainya, AdSense betul. lah gitu. Nggak bisa dipungkiri kita kan kerja di sini. Iya, gitu. iya. Cuma kalau aku gak ada drive untuk mengeducate ya, aku create konten-konten yang receh-receh yang receh-receh terus aja gitu. Karena memang secara angka, ya dari eksperimen aku ini ya terbukti kok yang ringan-ringan ini banyak viewsnya gitu. Dan aku juga bisa mungkiri karena memang mungkin orang sudah capek kerja atau capek belajar akhirnya cari itu kan. Tapi ya akhirnya aku kayak ya udah ketika aku upload konten edukasi, mindsetnya aku ubah. Mindsetnya adalah ya udah ini untuk manfaat, ini untuk yang nonton dikit gak apa-apa, yang penting bermanfaat buat yang nonton, gitu Pak. Tapi masalahnya ya untuk orang-orang yang kerjanya bisnis, yang pikirannya bisnis, ya nggak akan sampai kayak gitu kan Pak. Jadi akhirnya Jerome disitulah ininya ya tantangannya. Bagaimana kita membuat edukasi tetapi entertaining. Itu konsep disebut dengan edutainment. Dulu Siapa Berani, Who Wants to Be, itu masuk ke sana. Di YouTube pun kita bisa begitu. Jadi kau lakukanlah, karena image Jerome Pauline adalah edukasi. Ya di ininya pun di biomu kan langsung edukasi gitu. Aku baca gitu. Matematikmu apa nilainya 4 skala misalnya. Wow. Beasiswa sekolah hebat Waseda, bukan sembarang beasiswa ya. Jadi menurut saya tetaplah di situ. Tapi bagaimana membuat unsur hiburan dari edukasi. Saya dulu Siapa Berani melakukan itu. Ya. Saya ingat ya, saya satu hari bikin YouTube, kemudian saya cincang jadi TikTok dan menjadi viral. Jadi mereka suka tuh dengan fakta-fakta edukasi yang istilahnya itu fascinating fact, yang mencengangkan. Oh gitu ya. Ya saya nggak tahu, tuh banyak sekali di posting-posting teman-teman saya yang gereja mengatakan. Waktu saya bilang bahwa lukisan Salvatore Mundi, lukisan Yesus, karya Leonardo da Vinci dibeli oleh Pangeran Arab. Wow, itu viral. Mereka bilang, oh ya, gitu. Yang seperti itu. Saya pernah juga bikin konten, ternyata di rumah-rumah penduduk Indonesia banyak suami yang memelihara istri Belanda. Ya. Istri Belanda itu bahasa Inggrisnya kan Dutch wife. Dutch wife itu sebenarnya guling. Di mana guling itu sebenarnya hanya orang Indonesia tuh yang ada. Jadi kau kalau ke Jepang kau cari guling nggak mungkin lah. Nggak ada. Ya. Orang oh iya gitu. Jadi kita bagaimana mengemas satu informasi, satu edukasi, ya, jadi yang mencengangkan, yang menghibur, ada recehnya gitu. Oh gitu maksudnya. Ya, jadi menurut saya Jerome jangan pernah putus asa, ya teruslah seperti itu. Jangan pula kau nanti
flexing ya kan, jangan ngeprank yang unfaedah kata menurut saya sih. Ya, saya sebagai senior gitu berharap betul Jerome. Kalau Jerome perlu saya untuk memperkuat, kamu mau bikin kuis, oke, kita bisa kolaborasi. Siap. Ya. Jadi serius banget itu ngomong. Serius banget. Apa kabar Hitomi? Tapi sampai sekarang pun saya kayak meskipun saya vlog ya, kan banyak nih rame nih, yang di Twitter juga gitu. Alah, Jerome ngomong kayak gitu, padahal konten-kontennya juga jalan-jalan, vlog gitu-gitu kan. Tapi saya sebenarnya kalau orang-orang nonton gitu, itu sebenarnya saya ada edukasi. Bukan vlog yang sekedar having fun gitu. Tapi yang saya selipkan selalu edukasi gitu. Kayak lakukanlah gitu, itu. Iya itu. Lakukanlah itu. Terkadang saya sedih itu kayak orang-orang itu cuma ngelihat judulnya, ngelihat thumbnail yang ngelihat sekilas, tanpa sebenarnya melihat isinya gitu. Makanya padahal thumbnail kita kan memang harus harus menarik ya. Ya mungkin secara thumbnail ya mungkin jalan-jalan gitu, tapi saya selalu berusaha selipkan suatu informasi baru, suatu value gitu loh. Dan ya kadang-kadang orang cuma lihat thumbnailnya akhirnya ngatain saya, katanya edukasi. Mana edukasinya cuma jalan-jalan kayak gini gitu. Karena menurut saya edukasi itu ujung-ujungnya ya harus kreatif kita kan. Kayak misalnya kemarin saya ke Pulau Komodo gitu kan. Ya nggak cuma Komodo gitu, tapi apa Komodo ini? Kau terangkan. Iya terangkan, maksudnya kayak saya nanya gitu ke rangernya berapa tahun umurnya, bisa berenang atau enggak, gimana gini-gini. Sebenarnya juga edukasi sebenarnya gitu. Ternyata Komodo bisa berenang? Bisa berenang. Bisa ya? Komodo bisa berenang. Aku baru tahu malah. Terus katanya penciumannya itu 5 km jaraknya, gitu-gitu. Indra terbagusnya dia penciuman. Terus dia itu, kalau telur, dia itu nggak makan. Tapi ketika telur itu menetas, dia makan. Anaknya? Anaknya. Kanibal, Komodo itu. Tapi dia akan makan telur komodo lain, kayak gitu-gitu. Jadi kayak banyak banget informasi yang saya dapat sendiri gitu. Dan ya saya bungkusnya sebagai jalan-jalan, vlog explore Pulau Komodo misalnya kayak gitu. Itu harus dilakukan. Itu. Yang nonton banyak? Lumayan banyak. Iya, itu harus dilakukan. Ya, itulah namanya edukasi kita lakukan. Saya kemarin jalan-jalan ke New York, saya di Times Square. Lo tahu nggak kenapa namanya Times Square? Ini kan markasnya Time, majalah Time. Dan waktu saya di Manhattan, tahu dari Manhattan ini dulu ditukar dengan Pulau Run di Maluku gitu. Yang sekarang Pulau Runnya jadi desa tertinggal, ininya Manhattan menjadi kawasan properti termahal di dunia. Yang begitu-gitu mereka suka tuh. Benar. Saya pikir teruslah seperti itu, Jerome. Jadi jangan pernah give up. Udahlah, nggak seluruh netizen harus ditanggapin juga lah ya kan. Ya lucu-lucuan. Tapi kadang-kadang tuh saya jujur ya Pak, kayak terganggu. Pernah down nggak? Oh, down. Termasuk yang viral terakhir ini? Nggak sedaun itu, karena udah sering nih. Udah sering kena saya Pak. Gitu. Saya selalu sering ngomongnya edukasi. Dan banyak orang itu kayak edukasi dari mananya gitu, ya kan? Di screenshot konten-konten saya gitu. Ya kan? Ya. Saya selalu mikir kayak, ya kalau kamu nggak nonton, mungkin kamu nggak dapat sesuatu yang edukatif gitu. Tapi kalau kamu nonton, mungkin ada informasi baru yang... Ini masalah yang terakhir ini katanya jutaan ya? Apanya? Yang ini, yang ngikutin, yang ngepost, nge-retweet. Kayaknya sih Pak, udah. Iya, anakku bilang, Pak itu 1,5 juta loh. Wih, TikTok ya, kayak di TikTok. Di TikTok gitu. ya? Di TikTok gitu. TikTok mah gila ya, bisa jutaan. Itu sih. TikTok tuh lucu ya, punya kita diiris-iris tanpa izin dia masukin gitu. Tapi ngerinya itu ya Pak, kalau sekarang kan kalau kayak misalnya podcast gitu, kayak Om Deddy misalnya, dia kan pasang timer supaya orang-orang nggak potong gitu. Nah saya jadi takut juga sekarang untuk beropini di Instagram yang sifatnya teks, karena bisa dipotong. Iya. Saya lagi banyak disering, saya kan juga nggak pakai time code ya, nggak pakai timer gitu, supaya nggak dipotong-potong. Ngeri juga Wak, ya kan kadang-kadang begitu. Tapi saya kan konten saya beginilah, saya masuk ke dalam. Saya nggak terlalu masuk ke dalam demikian banyak kontroversi, walaupun kadang-kadang tamu saya, macam-macam ngomongnya. Ya, jadi... Oke, Jerome, rencana ke depan apa lagi? Mau ngambil S2? Nggak? Masih tahun 2024 rencananya. Jadi dari sekarang sampai 2024, saya udah kayak mau fokus ke content creating dulu. Sampai puas. Sampai puas. Abis itu tadi 2024 aku udah mungkin... Baru masuk S3? Agak S2, terus S2. Aku agak berhenti di content creating ini. Oke. Jadi aku manfaatin waktu-waktu ini untuk content creating. Termasuk membesarkan menanti? Of course. Of course. Selamat ya, aku dengar udah 200 outlet ya. Ya. Kalau konsep
yang kemarin saya baru buat ini. Jadi kayak mungkin kayak Pak Helmi ya gitu, kayak fakta-fakta menarik, tapi sambil jalan-jalan Pak. Iya, jadi bahas matematika dan fisika fenomenanya gitu, secara biologi juga sambil jalan-jalan, sambil makan nih. Kenapa makanan berasap? Iya, good. Padahal makanan itu nggak satu derajat, ya kan? Air nggak menguap, tapi kenapa bisa keluar asap? Bisa seperti itu, kayak gitu. Saya malah nggak tahu tuh. Apa? Saya malah nggak tahu. Jadi, oke, jadi buat nonton. Jadi berasap itu karena perbedaan suhu yang tinggi antara makanan itu sama suhu ruangan. Sama seperti ketika kita di musim salju, kita keluar asap. Karena panas keluar dingin. Ketika itu ada kondensasi gitu. Jadi makanya kadang-kadang kalau lagi panas kita taruh es batu atau es krim gitu kan keluar asapnya juga. Padahal nggak panas. Gitu. Iya, kalau dingin ke panas juga ya. Kayak kita buka kulkas juga kadang-kadang keluar asap juga ya? Gitu. Dingin ke panas, panas ke dingin. Kayak gitu-gitu sih saya sekarang coba explore gitu. Misalnya kenapa mendung? Kenapa bisa awan warna abu-abu gitu kan. Jadi ya gitu sih kira-kira yang saya coba lagi explore. Tapi belum saya upload. Habis ini upload ya pengen lihat juga reaksi orang-orang. Iyalah. Oke Jerome, jangan pernah letih ya untuk mengedukasi. Apa-apa itu. Siap. Makin banyak yang ngomongin artinya kau ditonton. Daripada kau ngapain jungkir balik nggak ada yang komentarin kan. Stres juga wah ya kan. Udah telanjang-telanjang gitu gak ada yang komentar. Nanti nggak ditonton orang. Jadi jangan menyerah, nggak apa-apa. Saya berkepentingan hari ini supaya orang tahu. Jadi saya ngebelain langsung. Karena walaupun kemarin kan dikonfrontir sama Helmi, wah Jerome nggak kenal Helmi ya itu raja kuis. Aduh, ketawa. Oke, kita omongin. Jadi saya bela ya. Saya juga tidak menyalahkan TV swasta karena TV swasta hanya serve apa yang diminatin oleh pemirsa, oleh masyarakat. Nah, bagaimana mengedukasi masyarakat? Wow, long way to go. Ya, semoga dengan nonton mereka sadar. Jadi kalau kita nggak suka dengan acara tertentu, jangan ditonton. Begitu ditonton, rating share-nya naik. Iya kan? Begitu rating share-nya naik, iklan masuk. Bener. Pengiklan tuh ngelihat, ini ada yang nonton nggak ya? Bener. Ya, jadi kalau kita nggak suka dengan acara, udah, jangan ditonton. Udah kelar. Tapi kalau ada acara bagus, tonton. Bener. Aku pernah stres. Saya dulu kan pegang manajernya Joshua. Ya, begitu saya udah nggak pegang, zaman saya waktu Joshua lagi menggila itu, penyanyi anak-anak banyak kan, lagu anak-anak banyak, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Orang bilang, Pak Helmi, anak-anak kami udah nggak ada lagi lagu anak-anak. Kenapa Pak Helmi nggak bikin? Aku bikinlah dulu. Wah, merayu-rayu. Akhirnya dapatlah. Aku tahu lagu anak-anak Indonesia tuh top dulu penciptanya Atim Mahmud. Aku bikin film tentang lagu-lagu Atim Mahmud. Judulnya Ambilkan Bulan Bu. Aku dapat sponsor dengan Mizan, dengan Falcon. Ya, begitu diedarkan, yang nonton nggak ada. Jadi ibu-ibu yang ngata-ngatain saya itu sebenarnya juga nggak nonton gitu ya? Nggak ngajak anaknya nonton. Itulah potret masyarakat kita. Jadi semoga ini menjadi renungan, menjadi introspeksi. Kalau kita mau membuat suatu kebaikan, ya kita ikut juga dong. Jangan ngomong doang. Ya kan? Terus bila perlu kita kolaps lah, kita bikin sesuatu gimana gitu. Siap. Orang tua sama anak muda. Siap. Oke Jerome, sukses. Nikah belum tahu kapan ya? Belum. Hitami. Pertanyaan Hitami gimana hubungannya? Cantik kali tuh ya. Kata orang Medan beautiful kali lah. Beautiful kali. Masih bisa kau Medan? Nggak bisa. Ayahnya kau. Ya, salam untuk orang tuamu, salam untuk semuanya. Sukses dan saya doakan semoga Pak Jerome untuk tidak menyerah ya. Jangan menyerah. Ya, kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.